Episode kedua, sekolah dan suara yang tidak didengar. Sekolah rendah yang tenang. Umur 7 tahun, baru tahun 1 di sekolah rendah. Safia sudah tahu bahwa diam itu selamat. Selamat daripada dimarahi dan dileteri yang menyakitkan perasaannya. Di rumah, suara tinggi dan garang ibu saudaranya menjadi latar setiap pagi. Safia lebih suka pergi sekolah karena lebih tenang di situ. Dia beruntung karena guru-gurunya di sekolahnya tidak garang seperti ibu saudaranya yang juga seorang guru sekolah lain yang sering berleter lama. Namun begitu, dia belajar untuk tunduk, mencatat, dan tidak menyoal. Dia bukan pelajar yang lemah, tetapi dia tidak pernah kelihatan kuat. Dia hanya tidak mau dilihat. Rumah yang tidak pernah tenang, walaupun tidak dimasukkan ke Tanjung Rambutan. Emosi ibu tunggal itu semakin tidak stabil. Marah dan leterannya panjang dan menusuk. Bukan sekadar marah, tetapi penuh dendam terhadap hidup. Kau semua beban hidup aku. Kalau bukan sebab anak-anak, aku dah lama hidup senang. Lelaki berduit tak mau kawin dengan aku sebab kamu semua. Lelaki semua sama, jahat, iblis. Tak boleh percaya. Kau ingat bapak kau tuh baik sangat. Bapak kau iblis. Pada suatu hari, Safia yang sudah menginjak umur 11 tahun terlupa mencuci mangkuk tingkat di dalam sinki. Ibu tunggal itu mulai hilang kawalan dan mulai memaki serta menghina budak yang baru berumur 11 tahun itu. Kau tak ingat ke aku dah cakap mangkuk-mangkuk nih kau kena cuci setiap hari. Kau ingat aku hamba abdi kau nak suruh aku pula yang cuci. Dasar pemalas. Kalau bukan disebabkan aku, sudah lama kau merempat di tepi jalan. Kau kena minta sedekah di tepi jalan. Sekarang hidup sudah senang tapi kau mahu lebih senang lagi. Tahu nak gembira happy-happy saja kau ya. Hidup aku sengsara disebabkan kau. Aku banyak habis duit disebabkan kau. Aroba. Safia hanya mampu menangis dengan makian dan hinaan itu. Begitu sakit sekali apa yang dirasakannya. Dia mahu lari dari situ hari itu juga. Tapi dalam masa yang sama dia berasa takut karena ibu tunggal itu telah menggertaknya dengan mengatakan dia perlu minta sedekah di tepi jalan jika lari dari situ. Menangis tak buat kau selamat. Lelaki suka perempuan lemah. Kau nak jadi mangsa macam aku. Lebih baik kau diam sekarang. Leter ibu tunggal itu sambil menunjal kepala Safia. Safia berhenti menangis karena takut dipukul karena ibu tunggal itu sudah mulai mengambil rotan. Namun di dalam hatinya masih sedang menangis dan rasa sudah pecah. Lama-kelamaan, disebabkan setiap hari perlu memendam emosi luka dan sedih tersebut, Safia yang sejak umur 7 tahun mulai percaya di dalam otaknya bahwa dia adalah beban kepada ibu saudaranya. Otaknya juga telah diprogramkan dengan kenyataan bahwa semua lelaki adalah ancaman, iblis dan syaitan yang dijamin masuk neraka. Di dalam mindanya juga mengatakan bahwa kelembutan adalah kelemahan. Garang dan bengis itu perlu. Jika lari dari rumah itu dia perlu minta sedekah. Begitulah cara otak anak sekecil Safia diprogramkan tanpa sadar. Bukan oleh kasih sayang, tetapi oleh kekurangan dan kesunyian yang berpanjangan oleh penderitaan yang berulang-ulang setiap hari. Rutin sekolah. Setiap awal pagi, Safia akan bangun sendiri seawal pukul 5 pagi untuk menyiapkan baju dan beg sekolahnya. Tiada bekal makanan dan uang saku untuknya. Tepat jam 6:30 pagi, ketika suasana masih gelap, dia akan berjalan kaki seorang diri menuju ke sekolah sambil memikul beg yang berat. Dia tiba di sekolah sekitar pukul 7 pagi. Sampai sahaja di sana, dia terus ke kantin karena berasa lapar setelah berjalan jauh. Mujurlah dia baik dengan makcik kantin yang selalu memberinya makanan secara percuma apabila dia memberitahu bahwa dia lapar. Waktu pulang pula, sekitar pukul 1 tengah hari, Safia akan berjalan kaki semula di bawah terik matahari. Kulitnya yang cerah semakin gelap karena berjemur lama setiap hari. Dia mulai belajar di dalam kelas dengan bersungguh-sungguh. Bukan karena minat, tetapi karena mahu lari dari rumah yang dirasakan seperti neraka. Di rumah itu, tiada siapapun yang bertanya tentang pelajarannya, makan minumnya, uang saku sekolah.
atau keperluannya sebagai seorang budak perempuan yang sedang menuju ke alam baligi. Hanya leteran marah dan maki hamun yang menjadi santapan hidupnya. Kalau saya dapat masuk asrama nanti, saya tak perlu menumpang dan menyusahkan mama lagi. Tulisnya dalam buku kecil. Dia mulai menyimpan nota tentang surah-surah, hafalan, dan markah peperiksaan. Dia mulai melihat sekolah asrama sebagai tempat yang sesuai untuknya, sebagai tangga untuk keluar dari neraka itu. Begitulah, tanpa disedari, otak anak sekecil Safia telah diprogramkan oleh penderitaan yang berulang, hari demi hari, bersambung ke episode yang akan datang.